Yang terhormat kepada Bapak Dr. Kurniawan alias SHMH selaku narasumber atau pembicara kita untuk acara kegiatan webinar siang kali ini. Yang terhormat kepada Ibu Indriasari STMT selaku dosen Universitas Krisnadupayana dan sebagai moderator kita untuk acara kegiatan webinar siang kali ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Insinyur Hamonangan STMT IPU ACPA. Dan yang terhormat kepada seluruh para narasumber yang sudah hadir di dalam acara seminar siang hari ini dan dengan tema memahami pekerjaan konstruksi terintegrasi, design and build. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan dalam kegiatan siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar kali ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara yang membacakan susunan acara dan tata tertib webinar kali ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diiringi musik, 3. Sambutan yang dibawakan oleh Pak Dr. Insinyur Indah Mardiaman STMT selaku Wakil Ketua Umum ITAKI, 5. Yaitu acara inti kita, yakni pemaparan isi materi yang dibawakan narasumber kita, Pak Dr. Kurniawan Ilyas, SHMH. Yang ke-6, diskusi dan sesi tanya jawab. Yang berikut foto bersama, dan yang terakhir penutupan. Adapun tata tertib mengikuti webinar pada siang hari ini adalah 1. Pada saat acara berlangsung, peserta dimohon mematikan fungsi mikrofon atau mute. 2. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat room pada menyebutkan nama dan instansi. Selanjutnya moderator akan membacakan pertanyaannya dan dijawab oleh narasumber kita. Dan yang ketiga, sertifikat diberikan kepada peserta yang mendaftar dan mengisi formulir link presensi atau absensi di akhir acara ini. Selanjutnya kita masuk ke acara kegiatan kita, pembukaan saya sendiri. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti webinar dengan tema memahami pekerjaan konstruksi terintegrasi, design and build. Dalam pembukaan ini, acara dan kegiatan webinar yang dilaksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kami, kita semua dapat memahami dan dapat mengimplementasikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu semuanya, dan dengan webinar kali ini dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Kita lanjut ke acara berikutnya. Dan sebelum saya serahkan ke moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan atau membacakan profil sedikit dari Ibu Indriasari STMT selaku moderator kita. Izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak? Sudah kelihatan? Belum, sebentar. Ya, sudah. Sudah Bapak. Ya. Saya akan membacakan sedikit dari profil Ibu Indriasari STMT selaku moderator webinar kita kali ini. Dari pendidikan Diploma 3, Teknik Sipil, Akademi Teknologi Sabta Taruna, Jakarta. Dengan selanjutnya program Sarjana S1, Teknik Sipil Universitas Krisnadupayana, Jakarta. Dan selanjutnya yang dilanjutkan program Panca Sarjana Magister atau S2, Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jakarta. Dengan pengalaman, beliau sampai sekarang menjadi tenaga pengajar tetap di program studi Teknik Sipil Universitas Krisnadupayana, Jakarta, dan sekalian dosen saya. Dan selanjutnya, saya serahkan ke Ibu Moderator, waktu dan tempat saya persilakan.
Ya, baik. Terima kasih kepada MC Mas Delinto sudah memperkenalkan saya sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan membacakan pantun pembuka. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan bagi yang beragama lain, Bapak Ibu. Yang saya ingin menyapa, salam hormat saya kepada Bapak Ketua IPI, Bapak Heber, Bapak Wakil Ketua IPI, Bapak Mardiaman, kepada seluruh pengurus ITAKI dan pengurus Indo yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Baik, selamat siang dan selamat datang juga saya ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Kurniawan Ilyas, SHMH. Dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah hadir pada acara webinar ini dengan tema memahami pekerjaan konstruksi terintegrasi desain and build yang dilaksanakan atas kerjasama antara Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia yang kita kenal dengan ITAKI dan Asosiasi Perusahaan Konstruktor Indonesia yang kita kenal dengan APindo yang diselenggarakan pada hari ini Jumat siang tanggal 12 Agustus 2020. Selanjutnya, sebelum memulai acara, mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Doa dimulai. Baik, Bapak Ibu berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan mengambil sikap tegap dengan meletakkan kepala menghadap kamera. Silakan. Bagaimana? Apakah sudah siap lagu Indonesia Rayanya? Ya. Saya Kita menunggu sebentar ya Bapak Ibu untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Daripada iugeun Indonesia yang sedang ramai, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah petani, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
Baik, bulan ini bulan Agustus ya Bapak Ibu, semangat kemerdekaan kepada kita ya. Sebentar lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan RI. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Umum ITAKI yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum ITAKI kepada Bapak Dr. Insinyur Mardiaman STMT. Dipersilakan waktunya. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Izinkan saya untuk menyampaikan kata sambutan yang mewakili Ketua Umum ITAKI, Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, Bapak Heber Lolo Simbolon. Bahwa topik kita pada hari ini, ya, seminar kita hari ini adalah mengenai bagaimana memahami pekerjaan yang terintegrasi dengan kontrak desain and build. Nanti pembicara kita yang sudah Pak Kurniawan, Dr. Kurniawan yang memang handal, ya, yang memang berpraktisi di bidang itu bisa menyampaikannya kepada kita semua dengan sejelas-jelasnya, sehingga kita semua yang hadir di sini para peserta memahami benar bagaimana menempatkan kontrak desain build ini ketika nanti kita berada di lapangan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai selesai, dan itu bisa menjadi amal ibadah kita untuk kemajuan industri konstruksi di Indonesia. Saya sampaikan selamat untuk mengikuti seminar pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak Mardiaman atas sambutannya. Baiklah, kita masuk ke acara puncak, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Kurniawan Ilyas SHMH dengan tema memahami pekerjaan konstruksi terintegrasi desain and build yang akan dibawakan kurang lebih selama 30 menit. Sebelumnya saya akan memberikan membacakan CV beliau sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik ya, bahwa Bapak Dr. Kurniawan Ilyas adalah instansi dari beliau dari instansi Inspektorat Kota Kendari. Jabatan beliau adalah sebagai auditor ahli pertama. Beliau pendidikan beliau S1 dan S2-nya adalah Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur dan S3 beliau adalah Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Pengalaman beliau sangat banyak di sini ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah sebagai pokja atau panitia tender atau seleksi tahun 2008 sampai 2015. Kemudian beliau sebagai pejabat pengadaan tahun 2018 sampai sekarang 2020. Nah, kompetensi beliau adalah beliau sebagai ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPPRI. Beliau juga sebagai petugas K3 Konstruksi Kemen PUPR. Kemudian sebagai ahli manajemen kontrak pengadaan BNSP RI, sebagai ahli pengelola pengadaan barang dan jasa BNSP RI. Kemudian beliau sebagai ahli perhitungan TKDN PT Surveyor Indonesia. Luar biasa, beliau sebagai ahli audit jaringan teknologi informasi dilatih CO Trainer BNSP RI. Kemudian beliau juga sebagai asesor BNSP RI. Kemudian beliau memberi keterangan ahli pengadaan pendamping kontrak LKPPRI dan sebagai asesor LKPPRI. Sangat luar biasa sekali kompetensi beliau Bapak Ibu. Kemudian beliau ada pendampingan proyek-proyek seperti gedung MAN 1 Pandeglang, kemudian pendampingan proyek gedung Pengadilan Tinggi Kupang, kemudian tender dan MCO Jalan Kota Baru Bau-Bau, kontrak dermaga Tolandona Kabupaten Buton Tengah, kemudian gedung perpustakaan Buton Tengah
DB Gedung Puskesmas dan RSUD tipe D Kota Kendari. Nah, di sini memang profesi beliau sangat banyak sekali sebagai auditor, pemeriksa pajak, pemeriksa keuangan daerah, pemeriksa pengadaan barang jasa pemerintah, dan pemeriksa jaringan teknologi informasi. Sangat luar biasa sekali, Bapak. Apakah Bapak sudah siap untuk memberikan materinya, Pak? Dipersilakan. Bapak Kurniawan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada ITAKI, Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, dan APKINDO, Asosiasi Perusahaan Kontraktor Indonesia, telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman dalam hal pengadaan barang dan jasa di proyek pemerintah itu sendiri. Untuk itu, ini sekedar sharing, sekedar ingin berbagi terhadap pengalaman-pengalaman dan pemahaman saya terhadap pekerjaan konstruksi, rancang bangun, atau integrasi desain and build itu sendiri. Nah, untuk Kota Kendari di mana saya bertugas, sudah ada 2 paket pekerjaan saya mendampingi mulai di perencanaan sampai di pelaksanaan. Namun di pelaksanaan saya mundur karena saya sebagai tim probity audit dan mengaudit kembali apa yang saya rencanakan sebelumnya. Jadi saya bersama teman-teman tim BPKP untuk melakukan probity audit atas pelaksanaan pekerjaan DB itu sendiri. Baik, saya share ya materinya. Ya baik Pak, dipersilakan. Dulu ya. Saya share lagi kurang. Materi yang kurang lebih sama ya, pengadaan pekerjaan konstruksi, integrasi, rancang dan bangun menurut lampiran 3 MDP 6 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Benar, saya auditor di Inspektorat dan advisor di LKPP. Jadi ada 2 lembaga, ya, lembaga pemerintah, satu di LKPP, satu pula di bawah dari BPKP, dalam hal ini di Inspektorat Kota Kendari. Materi ini materi yang saya sajikan di beberapa instansi, termasuk Zoom sebelumnya, terhadap bagaimana pekerjaan konstruksi itu rancang dan bangun sendiri. Saya sudah diperkenalkan oleh moderator, saya tidak mengulang lagi. Pembahasan kurang lebih ada 5 poin. Pertama, filosofi desain and build dengan desain with build. Yang kedua adalah persyaratan kriteria pagu pekerjaan dan rancangan kontrak. Yang ketiga adalah bagaimana basic design ya, gedung. Yang keempat adalah penyusunan dokumen kualifikasi, pengisian kualifikasi ya. Berarti ini akan berkaitan dengan tendernya itu sendiri, akan berkaitan dengan tendernya. Baik, bicara tentang pengadaan barang dan jasa integrasi, ini bisa kita lihat di Peraturan Presiden ya nomor 16 ya tahun 2018 ya, bahwa pengadaan itu dapat dilakukan secara terintegrasi. Yang kedua juga di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, demikian juga dijelaskan bahwa layanan usaha pekerjaan konstruksi itu ya rancang dan bangun, perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan. Nah, perbedaan apa sih perbedaan DB ya, design and build atau design with build gitu. Design and build ya
ataupun dikenal DB, disingkat oleh DB atau rancang bangun, pengguna jasa hanya menyiapkan basic design. Jadi belum ada gambar detailnya, belum ada perhitungan detailnya, ya, spesifikasi detailnya yang disiapkan oleh pengguna jasa. Beda halnya ketika kita proyek konvensional atau desain bid build. Pengguna jasa sudah menyiapkan detail engineer desainnya. Artinya apa? Gambar kerja, ya, soft drawing yang sudah dibuat oleh konsultan perancangan sudah ada lebih dulu. Ya, disiapkan melalui proses seleksi konsultan perancangan konstruksi. Jadi saya ingatkan konsultan perancangan konstruksi, bukan konsultan perencana. Karena konsultan perencana konstruksi belum masuk di wilayah detail engineer design. Yang kedua adalah kalau di design and build, ya, pengguna jasa melakukan penjaminan itu melalui konsultan MK. Artinya apa? Konsultan MK sudah ada lebih dulu sebelum proses persiapan pengadaan. Artinya di perencanaan dan penganggaran melalui RKA atau Renja APBD Kementerian Lembaga, konsultan MK sudah hadir lebih dulu, sudah ada proses pemilihan dan kontrak. Kegunaan konsultan MK akan mendampingi PPK, pejabat pembuat komitmen dalam hal persiapan pengadaan, dalam hal menyusun dokumen ketentuan PPK. Nah, kalau di konvensional itu sendiri, ya tadi pengguna jasa quality controlnya atau quantity controlnya itu di konsultan supervisi atau konsultan pengawas. Nah, antara konsultan MK dan konsultan pengawas fungsinya sedikit berbeda. Kalau konsultan pengawas, ketika kontrak pelaksanaan konstruksi sudah mulai berjalan, di situ peran konsultan pengawas. Sedangkan konsultan MK ketika mau mulai pekerjaan dalam hal persiapan pengadaan sebelum tender, peran konsultan MK mendampingi pengguna jasa dalam hal PPK. Itu yang membedakan. Selanjutnya, kalau di design and build, membuka peluang kreativitas intelektual penyedia jasa, kontraktor DB. Artinya apa? Ketika kontrak sudah dilaksanakan, kontraktor DB membuat rancangan desain, desain lebih detail sesuai dengan kreativitas yang ada, yang disepakati para pihak dalam hal ini PPK dan diperiksa oleh konsultan MK. Sedangkan kalau di DB itu sendiri, kalau di metode konvensional, desain bid build, inovasi dan kreativitas intelektual itu dibatasi ya oleh DED yang sudah ditetapkan oleh pengguna jasa. Jadi dan masa pengadaan jauh lebih lama ya kalau di konvensional. Sedangkan kalau desain and build ya jauh lebih pendek. Karena apa? Paralel antara pelaksanaan kontrak, perancangannya dan pelaksanaan konstruksinya itu sendiri. Jadi itu paralel bersamaan pada saat kontrak sudah ditandatangani. Jadi itu yang membedakan. Jadi metode konvensional ya, metode konvensional pengguna jasa menginginkan kepastian desain lebih awal. Iya benar, karena konsultan perancangan sudah lebih awal membuat DD tadi, detail engineer desainnya, termasuk rencana kerja dan syarat-syarat, termasuk spesifikasi teknis, termasuk juga ya rancangan konseptual SNKK. Nah, kalau desain and build ya pengguna jasa menginginkan percepatan proses pembangunan fisik. Yang kedua, pengguna jasa menginginkan lebih banyak inovasi dari dia. Jadi harus ada inovasi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada metode sistem penyelenggaraan yang terbaik. Pilihan yang terbaik adalah memilih sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kita, namanya pengguna jasa. Nah, apa itu design and build? Design and build ya, dari gambar lingkaran merah ini, pada saat bersamaan setelah kontrak itu berjalan, maka disitulah dimulai desain, ya, menggambar, melakukan pengujian tanah atau melakukan boring untuk mengetahui titik
titik boring, titik pancang, baik itu pancang maupun bore pile. Jadi ini sangat berbeda dengan metode konvensional yang sudah ditentukan sebelumnya pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Nah, kalau di metode desain and build, kontraktor bersama konsultan yang ada di dalam melakukan desain lebih detail, denanya, potongannya, potongan melintang, ya, termasuk 3 dimensinya dan lain-lain. Jadi lebih banyak notasinya setiap potongan-potongan. Ya. Jadi itu yang lebih mendasar dari yang desain and build. Nah, penghematan waktu. Ya. Jadi ya kenapa yang lebih hemat? Karena desain awalnya ya, desain awal itu baru basic design, maksud baru gambaran makro, baru gambaran denah, baru tapak, ya. Jadi belum ada potongan-potongan yang lebih detail, yang melintang depan dan belakang, belum ada notasi yang lebih konkret dan lengkap gitu. Itu tentang basic design. Lalu tender dan pelaksanaan konstruksi ya detail dan konstruksinya itu sendiri. Beda halnya dengan tadi metode konvensional, ya, harus ada seleksi konsultan perancangan, dapat DED-nya, kemudian tender, pelaksanaan konstruksi, gitu. Sama gitu. Jadi itu yang membedakan sehingga ada penghematan waktu. Nah, pekerjaan konstruksi desain and build ini adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan pembangunan suatu bangunan yang penyediaannya ya, memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan. Jadi perancangan, perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Gitu. Jadi apa yang dia rancang itulah yang dia laksanakan sendiri. Apa yang dia rancang sendiri itu yang dia laksanakan sendiri juga. Ya sesuai dengan standar teknis yang sudah berangkat dari kesepakatan dalam kontrak itu sendiri. Nah, persyaratan, ya persyaratan penyelenggaraan desain and build. Pertama harus lebih awal ada ya jasa konsultan MK atau tim teknis. Yang kedua harus ada di DIPA-nya. Ya. Yang ketiga ya harus ada dokumen rancangan awal basic design. peta geologis, lokasi, referensi tanah penyelidikan. Jadi sudah ada gambaran referensi. Berikut pekerjaan terinci, ya, identifikasi lokasi proyek, kebutuhan lahan, gambar dasar, gambar skematik, potongan tipikal dan lain-lain. Jadi belum lebih detail. Yang kedua, memang kalau untuk desain and build ini ya alokasi waktu untuk tender juga harus disiapkan gitu. Nah, kriteria ya. Jadi untuk menetapkan desain and build atau pekerjaan konvensional atau desain bid build itu harus mulai di perencanaan. Pada saat pemerintah daerah ya, ingin menetapkan pekerjaan itu rancang dan bangun harus dimulai pada saat di perencanaan. Tidak boleh muncul ya, tidak boleh muncul tiba-tiba di persiapan pengadaan. Karena kenapa? Karena sudah disiapkan konsultan MK-nya dan harus disiapkan basic desainnya. Gitu. Ya, basic design. Jadi di dokumen perencanaan pengadaan ya harus jelas apakah pekerjaan tersebut ya untuk desain di rancang bangun ini sifatnya pekerjaan kompleks atau mendesak. Nah ini tanda kutip. Kompleks atau mendesak. Nah itu harus tergambar pada saat di perencanaan. Di mana ada situ hadir ada konsultan MK. Nah, kalau untuk pekerjaan kompleks ada 5 susunan kriteria. Salah satunya sudah terpenuhi seperti memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi, itu sudah memenuhi syarat. Kita tetapkan di perencanaan pengadaan pada saat pembahasan anggaran bahwa ini bisa DB, desain and build. Nah, kalau untuk pekerjaan mendesak harus 3 aspek, ya aspek ekonomi, sosial, ya, segera dimanfaatkan dan perencanaannya tidak cukup untuk terpisah. Harus terpenuhi aspek ekonomi dan sosial dan segera dimanfaatkan. Jadi sisa PPK ya bersama MK dan tim atau tim teknis
merumuskan kelimanya ini itu tentang kompleks ya atau mendesak gitu. Itu. Jadi pejabat yang menetapkan ya berwenang itu kalau untuk tingkat daerah ya dalam hal ini ya gubernur, wali kota ya atau bupati. Kalau di tingkat kementerian lembaga ya kementerian lembaga dia berdasarkan usulan ya usulan pejabat pimpinan tinggi madya. Tetap menteri yang tetapkan jika dananya dari APBN. Itu tentang desain siapa pejabat yang menetapkan. Nah, perlu ada justifikasi ketika kita menetapkan, ya, ketika kita menetapkan bahwa ini pekerjaan aversion condition, maka ya satu bagian ketidakpastian yang dituangkan dalam dokumen ketentuan BPK, bagaimana daya dukung tanahnya? Nah, daya dukung tanah ini berarti harus ada penyelidikan tanah. Di sini peran dari teman-teman geoteknik misalnya, atau peran teman-teman dari geolistrik. Yang kedua, bagaimana pembebasan lahan? Apakah lahan tidak masalah dan lain-lain. Cuaca, hidrologi. Termasuk juga memiliki desain tipikal dari PPK. Misalnya pekerjaan gedung rumah sakit, tentu memiliki desain tipikal yang berbeda pekerjaan sekolah, gedung sekolah, gedung lain-lainnya. Karena kalau kita ketahui bahwa untuk pekerjaan gedung rumah sakit atau puskesmas, ya, unsur luminasinya, pencahayaannya, unsur kesehatan, ya, standar kesehatan itu harus lebih tipikal daripada pekerjaan gedung lain misalnya. Yang kedua, yang selanjutnya memiliki daftar tarif atau harga penyusunan komponen pekerjaan schedule of rate. Jadi daftar tarif dan harga dalam penyusunan komponen schedule of rate tidak berlaku untuk pekerjaan yang tidak ditetapkan, yang tidak kepastian gitu. Tidak memiliki kepastian aversion condition. Jadi itu kalau bicara justifikasi pekerjaan konstruksi aversion condition seperti penjelasan saya. Nah, kalau bagaimana dengan pekerjaan mendesak? Nah, perlu ada survei memastikan bagaimana penempatan lokasi itu sangat mendukung ekonomi atau kehidupan sosial. Yang kedua, segera dimanfaatkan karena sangat menunjang ekonomi. Yang ketiga adalah proses tendernya ya, memang harus segera gitu. Jadi pekerjaan kompleks ya kita memilih di antara limanya. Misalnya resiko besar. Nah, kalau bicara risiko besar, berarti pendekatan kita berlihat dari rancangan konseptual SMKK. Ya, risiko besar, sedang, dan risiko kecil. Nah, kalau kita ketahui, kalau risiko besar, berarti pekerjaannya ya, di atas 100. Ya. Yang kedua juga kita melihat tingkat penetapan risiko. Ya. Sesuai Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Termasuk Permen PUPR 21 2019 tentang keselamasan konstruksi. Ya saya. Oke. Ini justifikasi terhadap kompleks ya, kompleks aspek materialnya. Tapi ini aturan yang lama ya, aturan yang lama sudah tidak digunakan, tapi bisa jadi rujukan ketika kita menyusun di perencanaan pengadaan. Nah, rancangan awal atau basic design, nah data peta geologi teknis ya, lokasi seperti peta geologi studi kopit, seperti paralat, bukti selisih ketinggian, juga kontur ya, peta skala, sedang dan besar. Jadi harus ada basic design-nya, standarnya basic design demikian. Gitu. Jadi belum secara detail. Nah, kalau bicara basic design juga, ya ruang lingkupnya kita harus jelaskan. Apakah pekerjaan, pasti ya kalau pekerjaan gedung ya yang sangat kompleks kita ketahui ya, pasti ada arsitektural, pasti ada pekerjaan sipil ya. Pekerjaan sipil yang kita sudah tahu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya struktur. Ya, mulai pondasi, slope, kolom, ya, balok itu sendiri. Jadi itu yang pekerjaan-pekerjaan struktur. Sipil, mekanikal misalnya, mekanikal ya permesinan. Misalnya. Kalau dia lantai 3, lantai 4 ya bagaimana sistem liftnya, sistem macam-macam. Elektrikal juga, sama juga elektrikal ya.
menggunakan pendekatan spesifikasi teknis puil gitu, plumbing, perpipaan, tata lingkungan atau sanitasi. Itu juga jadi arsitektur ya sudah dijelaskan sonasi, sirkulasi, program ruang, sipil ya fondasi, slop, kolom, balong, tembok atau plat lantai ya. Meskipun tembok juga sebagian diskusi teman-teman ada bilang ini soal arsitektural, ada bilang soal sipil ya, soal dinding. Misalnya standar teknis. Jadi harus dimuncul standar teknis di basic design. Tidak bisa tiba begitu saja basic design tanpa ada standar teknis yang sudah dibuat oleh PPK gitu, pada satu perencanaan. Nah, bagaimana kalau gedung ya? Kalau gedung ini basic desainnya sebenarnya gedung tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa belum ada detailnya, belum ada detail engineer desainnya gitu. Tapi sudah ada namanya dokumen perancangannya, bagaimana konsepsi perancangannya bagaimana, prarancangannya bagaimana, rencana masanya, bangunan, tapak daerah, dan dokumen pengembangan rancangan. Masih ada gambaran seperti apa yang ingin kita rencanakan gedung pada saat basic design itu sendiri, pada saat kontrak DB. Jadi tetap ada dokumen perancangan, dokumen prarancangan. Ini kita bisa lihat di Permen PUPR ya 28 tahun 2022 2018 tentang gedung negara. Nah, selanjutnya persiapan pengadaan. Nah, karena dia DB ini dia berbasis penawarannya, perhitungannya dan kontraknya dia, ya DB, dia lensem. Lensem. Artinya apa? Kalau pekerjaan lensem, volume atau kuantitas, ya, bukan hal yang mengikat. Yang mengikat adalah output pekerjaan. Apa saja sih output pekerjaan? Misalnya ya rancangan gambarnya, pekerjaan sipilnya, dan muncul harga. Di sini tidak akan pernah akan muncul volume ya, atau kuantitas, karena kalau untuk langsung sendiri ya beda dengan harga satuan, karena harga satuan akan muncul volume, kuantitas ya, yang sifatnya perkiraan. Jadi langsung ini memang harus benar-benar rigid perhitungannya. Ya, bahwa setiap pekerjaan sipil berapa outputnya, berapa biayanya, ya. Jadi dokumen ketentuan PPK dibuat oleh PPK, review pagu anggaran, tetap direview gitu. Setelah direview oleh tim MK, konsep perhitungan gedungnya bagaimana dan pagu pekerjaan. Nah, yang membedakan antara DB dan desain bid bill. Kalau di desain bid bill, dia disebut HPS, harga perkiraan sendiri. Ya. Tapi kalau di desain and bill, dia disebut ya, pagu pekerjaan. Jadi beda. Ya, jadi ada pagu, ada HPS, ada pagu pekerjaan. Dan penawaran penyedia ya berbasis langsung itu sendiri gitu kan. Ya, jadi itu betul. Ya, dokumen ketentuan PPK ya isinya demikian ya. Dia punya uraian saya lanjut saja. Ini first condition juga sama dijelaskan ya. Jadi yang paling penting kalau DB juga harus ada tenaga ahli hukum yang melihat rancangan kontrak ya. Itu yang paling penting ya. Jenis kontraknya untuk DB rancang bangun penawarannya lensem, kontraknya lensem, tapi pembayarannya bisa dilakukan lensem dengan gabungan lensem ya, harga satuan sendiri ya. Jadi tetap bisa ada perubahan kontrak ya, perubahan kontrak itu sendiri, pekerjaan tambah ya, sepanjang anggarannya ada. Kalau tidak ada ya yang berubah paling spesifikasi atau volume atau kuantitas ya. Ya tugas MK ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sejak awal bahwa yang menjamin quality atau quantity suatu pekerjaan desain MB ya tadi peran konsultan MK ya. MK dia pertama
penjaminan, yang kedua membantu PPK dalam proses persiapan, yang membantu PPK kontrak, melakukan persetujuan kontrak, memverifikasi tagihan pembayaran. Bisa dibayangkan peran MK untuk DB ini sangat tinggi gitu. Artinya apa? Setiap tagihan atas pembayarannya di DB harus verifikasi, ya, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Tentu apa? Sumber faktual pasti lakukan pengujian. Pengujian apa? Pengujian kuantitas dan pengujian kualitas gitu. Apakah sesuai dengan output yang sudah output yang sudah tercapai atau belum. Jadi memang itu adalah DB. Membantu PPK ketika dilakukan audit, ya, pada saat dilakukan audit serah terima pekerjaan. Nah, ruang lingkup penugasan tim teknis atau MK ya. MK, konsultan MK, ya mulai dari persiapan sampai F ya. Peran MK meminjam sedikit ya peran dari konsultan supervisi. Konsultan supervisi setelah kontrak pelaksanaan konstruksi, tapi MK di persiapan pengadaan sebelum tender. Atau juga tim teknis, bisa tim teknis. Atau di persiapan tim teknis, di pelaksanaan konstruksi MK gitu. Jadi fungsi-fungsi MK itu sendiri tidak ada bedanya fungsi konsultan pengawas. Cuma MK jauh lebih awal yang mendampingi PPK di persiapan sebelum tender. Ya, alokasi waktu ya penting juga ya, alokasi waktu, perizinan, PPK tanah, penguatan desain dan lain-lainnya. Persiapan pemilihan. Jadi ada juga proses pemilihannya gitu. Jadi ada dua dokumen ya. Pertama, pemilihan ini melalui prakualifikasi. Artinya apa? Yang diadakan seleksi itu adalah kualifikasi dulu. Kalau sudah memenuhi daftar pendek minimal 3, berarti dia sudah lolos prakualifikasi. Dan bisa penyedia yang lolos itu menyampaikan penawaran. Ya, penawaran ada dua, file pertama dan file kedua. Yang file pertama itu administrasi dan teknis. File kedua adalah harga. Jadi penawaran di MK itu tadi prakualifikasi. Lolos kualifikasi ya daftar pendek minimal 3, kalau di bawah dari 3 gagal ya. Dan diundang untuk menyampaikan dokumen file pertama, dokumen penawaran, yaitu file pertama yaitu file administrasi dan teknis, dan file kedua adalah harga. Ya, ini DB ya. Jadi prakualifikasi ini sistem gugur ya. Sistem gugur tidak kurang dari 3 ya tentu ya gagal prakualifikasi gagal. Jadi bisa lakukan prakualifikasi ulang. Jadi penyediaannya ya, bisa tunggal terus atas nama sendiri atau KSO. Dan kualifikasi besar ya. Ya Pokja menyampaikan informasi. Jadi kalau di kualifikasi ini ya di kualifikasi pada saat seleksi prakualifikasi, kalau ada yang kurang-kurang ya Pokja sampaikan ini yang kurang datanya untuk diupload sebelum masa berakhir ya. Ataupun dia bisa perpanjang. Nah, ada juga kerjasama operasi ya KSO itu sendiri ya. KSO, Badan Pelaksana Konstruksi dan Integrasi. Jadi badan usaha jasa konstruksi pelaksana dan integrasi. Jadi itu dengan badan pelaksana konstruksi perancangan. Jadi bisa KSO antara perancangan dalam hal ini kontraktornya dengan konsultan perancangan gitu. KSO buat KSO. Jadi tapi lead team-nya atau pimpinan KSO adalah pelaksana konstruksi dalam hal ini kontraktornya, sedangkan KSO anggota KSO adalah konsultan pengawas, konsultan perancangannya. Jadi bisa KSO ini. Nah ditantangani, ya, jadi pimpinan lead team-nya ini KSO ini adalah kontraktor ya, bahasa umumnya kontraktor. Anggotanya adalah konsultan. Jadi gitu. Nah, pekerjaan yang mendesak ya kompleks paling banyak, ya tidak kompleks paling banyak
3 ya perusahaan KSO dalam satu KSO ya. Pekerjaan kompleks tapi tidak kompleks ya, besar. Nah, pekerjaan kompleks tapi salah ketik ya, pekerjaan kompleks ya paling banyak 5 ya. Salah ketik. Jadi itu, tapi lead PIM modalnya mayoritas untuk lead PIM ya, pimpinan KSO adalah 70%. Ini prosesnya lead PIM-nya integrasi dengan usaha besar ya, anggotanya terdiri dari bisa badan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi dengan kualifikasi usaha besar, ya. Badan usaha pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar, atau badan usaha pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah, badan usaha konstruksi perancangan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar atau perancangan konstruksi kualifikasi usaha menengah. Ya, dalam lead PIM itu ya BUPJK ini badan usaha ya pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar anggotanya ini. Paling kurang badan usaha jasa perancangan konstruksi usaha besar. Jadi untuk menjadi KSO ya itu tadi paling kurang 1 badan usaha jasa konstruksi perancangan konstruksi dengan usaha besar. KSO lebih dari 2 ya wajib dipenuhi ya. Jadi KSO ini ya tidak boleh mengubah perjanjian sebelum tender ya. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, tanggung jawab penyelesaian pekerjaan, lead PIM mengacu pada perjanjian KSO. Ini tendernya ya. Jadi setiap peserta ya tadi ya KSO, saya lanjut saja sama penjelasannya di atas. Data kualifikasi ya, data yang diisi di form SPSE ya. Dalam hal KSO ya diisi juga di form SPSE sendiri ya, mengirimkan data melalui SPSE. Untuk peserta yang berbentuk KSO yang memasukkan kualifikasi pada usaha yang ditunjuk itu. Jadi tentang penyampaian kualifikasi ya, data kualifikasi. Ya, persyaratan kualifikasi untuk desain and build ini ya pertama memiliki perizinan berusaha ya. Perizinan berusaha jasa konstruksi. SBU paling banyak ya. Jadi sertifikat badan usaha paling banyak 2. Sisa kemampuan paket ya. Tapi ini kecil ya. Tapi yang paling penting adalah kemampuan dasarnya. Pengalaman 15 tahun terakhir, subklasifikasi atau kualifikasi dan seterusnya. Misalkan lebih dari 1 SBU bisa. Jadi mensyaratkan lebih dari 1 SBU boleh. Persyaratan kualifikasi ya, tadi manajemen, mutu dan lain-lain. Tidak ada daftar hitam, ya, memenuhi status valid pajak, ya, akta pendirian, ya, pengalaman ya, paling kurang 4 tahun ya, paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun 4 tahun terakhir. Baik itu lingkungan pemerintah, swasta maupun subkon, jadi bisa. Subkon bisa, lingkungan swasta bisa. Gitu. Ada juga pembuktian kualifikasi ya. Jadi proses Pokja memverifikasi peserta tidak hadir ya resikonya. Pokja tidak perlu meminta semua dokumen, sama juga data kualifikasi belum terdapat data sikap, maka calon pemenang mengisi dulu ya data kualifikasi sikap. Bila diperlukan Pokja melakukan verifikasi dokumennya. Dalam hal luring peserta tidak hadir, maka alasan diterima Pokja dapat memperpanjang waktunya. Jadi kalau untuk PDB ini, ya, tadi pembuktian kualifikasi peserta. Ya, berarti prakualifikasi ya, dibuktikan kualifikasi. Ya, wakil peserta yang hadir ya, ini umumnya, saya lanjut saja. Nah, ini lead PIM ini, cara apa ya? Ber-KSO gitu. Cara ber-KSO. Jadi kalau ada penyedia sini, cara ber-KSO ini ya, lead PIM ya, kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat ya, atau lebih tinggi dari badan usaha kerjasama dengan porsi. Misalnya perusahaan lead PIM-nya ini ya sharingnya 60%, 65. Ya perusahaannya yang ber-KSO ya 25, sharingnya 10. Jadi 100% ya. Yang salah adalah lead PIM-nya sharing modalnya 20%. Nah, itu salah itu. Ya ketentuannya bahwa paling banyak 70%. Jadi aturannya ya,
SBU-nya ya, KD-nya dan pajaknya. SBU kualifikasi besar ya, SBU dia kode T1505. Kalau subkualifikasi, jadi ada SBU ya, SBU, entah yang baru ini SBU, subklasifikasi jasa integrasi untuk konstruksi bangunan gedung. Ada. Subjasa perancangan konstruksi ya, subklasifikasi jasa desain rekayasa konstruksi fondasi dan struktur bangunan. Itu tentang subjasa perancangannya. Bagaimana kemampuan dasarnya ya? Ya 3 kali NPT ya, nilai pengalaman tertinggi, pajaknya harus bisa diakses melalui KSWP. Memilih pengalaman nih. Jadi untuk menjadi penyedia juga harus punya pengalaman. Ya, pertama 4 tahun terakhir ya, pengalaman di 2019. Misal ya, saya kasih contoh. Kode T1505, jasa konstruksi terintegrasi, konstruksi gedung ya. Ini ikut pekerjaannya demikian ya. Pekerjaan misalnya yang saya dampingi nih, yang saya dampingi paket sekarang. Jadi ikut pekerjaan konstruksi bangunan yang ditenderkan paket pembangunan gedung puskesmas kandai dan sudah TPD. Nah kita lihat lingkupnya apa? Berarti ada pekerjaan gedung ya, pekerjaan gedung, desainnya, estimasinya, jadwal dan lain-lain. Jadi berkaitan dengan engineer ya, uang lingkupnya. Pengalaman ya sama juga pengalaman. BG 008 jasa pelaksana gedung kesehatan itu juga bisa. Jadi ada SBU ya T1505 dan bisa juga SBU ya BG 08 jasa pelaksana konstruksi gedung kesehatan. Ya, apa ruang lingkupnya? Pekerjaan pelaksanaan termasuk juga penanganan baru dan lain-lain seperti rumah sakit dan sebagainya. Jadi untuk ya, pengalaman ya tadi SBU-nya kita lihat ya. Pernah melaksanakan pekerjaan gedung kesehatan. Sama juga ya untuk pekerjaan perancangannya ya. Ini perancangan ini, Ray. Perancangannya kalau dia BKSO ya, dia BKSO ya tadi ada pekerjaan jasa desain, rekayasa struktur fondasi dan bangunan. Kodenya Ray 201. Ya evaluasinya ya, jadi evaluasinya ini pemenuhan izin usaha jasa konstruksi. Nah sekarang sudah tidak ada lagi izin IUJK ya, yang ada adalah NIB, OSS, SBU, KSWP, pendirian, pengalaman dan lain. Harus saling melengkapi KSO-nya. Lanjut saja, ini cukup tender. Nah nilai pengalaman pekerjaan apabila tidak mencukupi ya, dikonversi. Misalnya 15 tahun terakhir pengalamannya. 15 tahun terakhir, kalau kita pakai pendekatan present follow ya, sudah ada materi saya yang saya bisa bagi. Uang 15 uang 1 miliar yang pernah dikerjakan 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu bisa senilai 100 miliar untuk tahun ini gitu. Dengan pendekatan ya pendekatan present follow itu sendiri. Berdasarkan indeks ya. Jadi uang yang pernah PTA ini ya PTA ini berkontrak ya, konstruksi gedung misalnya bisa dinilai sama 100 M di tahun 2022. Itu ketentuannya kalau pendekatan present follow gitu. Ini tentang tendernya dokumen ketua PPK ya. Nah, kalau untuk metode tender prakualifikasi 2 file, harga kontrak terendah untuk pekerjaan yang mendesak ini. Kalau untuk tender prakualifikasi 2 file dan sistem nilai, ya, ini harga terendah, ini sistem nilai bisa kompleks atau mendesak. Tapi yang paling pasti adalah ini pekerjaan kompleks. Ya. Kalau untuk metode tendernya prakualifikasi 2 file, sistem nilai, dia untuk pekerjaan kompleks. Diperuntukkan untuk pekerjaan kompleks. Ya dokumen tender ya. Jadi yang sudah lulus yang saya sebutkan tadi sudah lulus prakualifikasi ya tentu diundang peserta menyampaikan lagi di form SPSE. Jadi ada dokumen kualifikasi atau prakualifikasi dan dokumen tender. Dokumen tender ketika peserta sudah prakualifikasi untuk DB ya, design and build gitu.
Jadi dokumen penawaran misalnya dan teknis satu file, ya. File yang kedua adalah harga ya. Harga. Jadi menyampaikan penawaran di design and build bukan daftar kuantitas dan harga ya. Jadi PPK akan menginput di SPSE daftar keluaran dan harga. Tidak ada volume, ya, tidak ada volume yang adalah keluaran dan harga. Keluaran dan harga. Jadi PPK menjadi catatan bahwa tidak ada volume yang ditawar dalam pekerjaan ini. Yang adalah apa keluarannya dan berapa harganya. Ya ini file administrasi ya. Nanti dibagikan. Jadi ada berkaitan dengan equipment mayor ya. Jadi peralatan utama juga yang penting ya. Sebagai bagian persyaratan teknis nih. Persyaratan teknis. Jadi ada proposal sebenarnya. Jadi di dokumen persyaratan teknis untuk DB ada proposal rancangan. Ya, dia sampaikan proposal rancangannya. Dia ingin apa ini rancangan ini. Nah untuk itu pada saat DB peran konsultan MK ya memberikan masukan kepada Pokja, kita tender misal, bagaimana proposal rancangan PT A, B, C, D yang masuk, ya, yang masuk. Ada penilaian, baik itu sifatnya harga terendah maupun sistem nilai. Kalau proposal rancangannya sesuai desain tipikal yang sudah dan kreativitas dia, itu sudah menjadi penilaian. Makanya di dokumen tender, ya, jangka waktu, proposal, uraian pekerjaan, manajemen ini bagian dari penilaian, ya, penilaian dia, di scoring gitu. Ya, equipment majornya ya, sama persyaratan personilnya ya, personil manajerialnya ya, tentu harus juga ya. Tapi kalau untuk pekerjaan DB ini, design and build ini kan dia pekerjaan kualifikasi besar ya, kualifikasi besar gitu. Besar bukan nilainya ya. Jadi kami di Kota Kendari ada pekerjaan 14 miliar, tapi karena dia DB, dia kategori kualifikasi usaha besar. Karena dia DB, padahal kan kalau menurut ketentuan yang sekarang bahwa untuk pekerjaan konstruksi 0 sampai 15 miliar kualifikasi usaha kecil, tapi kalau untuk DB dia kualifikasi usaha besar ya. Jadi berarti tenaga ahli ya mudahnya ya Madya bisa ya Madya atau utama ya Madya 3 tahun utama 0 gitu. Itu bisa dipersyaratkan. Sisa kita lihat bagaimana menentukan resiko. Nah, resiko sendiri. Ya Pokja ya ini tadi ada RKK-nya ya. Tetap juga ada apa namanya? Ada uraian ya di rencana keselamatan konstruksi. Ya, jadi sudah jelas ya di DB pekerjaan yang resiko yang paling bahaya gitu apa. Tetap harga penawaran demikian. Jadi harga penawaran dia keluaran dan harga ya, bukan kuantitas dan harga. Itu menjadi penting bagi Pokja untuk pekerjaan DB. Evaluasinya sama ya. Jadi kalau evaluasi file 1 ambang batas terendah ini dibobot gitu, jangka waktu, proposal rancangan. Nah, ini penilaian ya. Ini penilaian untuk pekerjaan ya rendah ya, dia ambang batas. Teknis ya. Demikian klarifikasi maupun teknis. Jadi pada saat evaluasi teknis, kok penyedia ini yang menawar ini ya memaparkan presentasinya, presentasi bagaimana dia ingin membangun sebuah gedung. Jadi ini proses penilaiannya. Nah, kalau evaluasi harga ya sama ya. Jadi evaluasi harga sepanjang tidak melampaui total harga pagu pekerjaan itu ya tidak menggugurkan ya. Karena kenapa? Tidak mungkin dievaluasi ya, tidak mungkin dievaluasi volume atau kuantitas karena di penawaran maupun harga yang disampaikan oleh PPK di SPSE tidak ada kuantitas, gitu. Tidak ada volume, yang ada keluarannya apa dan harganya apa per item pekerjaan.
evaluasi sistem nilai ya sama, perhitungan kombinasi biaya ya sama juga ya. Ini sudah ada di klarifikasi negosiasi juga. Jadi ada klarifikasi negosiasi kemarin menang. Gitu. Jadi kita lihat klarifikasi negosiasi. Demikian yang saya sajikan. Saya ingin lebih banyak kita diskusi tentang DW, sharing pengalaman. Tadi akan dibagi kepada peserta. Untuk itu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Volumenya kurang kedengaran ya suaranya. Dengar dengan jelas. Sangat jelas. Di sini harus Bisa raise hand ya, bisa raise hand gitu boleh. boleh. Raise hand aja bagus. Ya, saya bacakan ada satu pertanyaan ini Pak sebentar. Iya, siap. Dari Bapak Ludin SM Inspektorat Kabupaten Maros. Apakah paket yang dilakukan dengan sistem tender memerlukan SPK atau tidak? Baik, itu dulu bisa langsung dijawab, Bapak. Mungkin Pak Ludin kita diskusi saja langsung ya. Soalnya suaranya tidak kedengaran sih. Bisa Pak, bisa, insyaallah bisa. Silakan Pak Ludin. Ya, makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua sebenarnya Pak pertanyaan di sini yang memang juga saya kan saja termasuk masih baru Pak terkait dengan pengetahuan saya terkait juga dengan pengadaan barang sistem tender ini. Ada pertanyaan pertama, apakah sistem tender itu dalam proses dokumennya apakah membutuhkan dokumen SPK, surat perintah kerja dari OPD misalnya. Kemudian yang kedua, seyogyanya berapa peserta yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pemilihan pemilihan penyedia itu Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Ibu, itu ya, saya jawab ya langsung. Ya, Pak, baik, silakan Pak. Baik. Jadi untuk karena ini DB ya, design and build, ya, bukan design bid build. Jadi dia ada proses prakualifikasi dulu, dinilai dulu kualifikasinya. Minimal 3 peserta ya, yang lulus prakualifikasi. Kalau di bawah 3 peserta, berarti prakualifikasi itu gagal. Maka dia harus ada kualifikasi ulang. Kualifikasi ulang. Kalau SPK itu Pak, SPK itu surat perintah kerja. Itu untuk pekerjaan ya, pekerjaan pengadaan barang jasa di bawah 200 juta, di bawah 200 juta ya. Dan di atas 50 juta untuk nilai pekerjaannya. Jadi itu ya, kalau SPK dia di atas 50 juta, di bawah 200 juta rupiah. Demikian Pak Ludin. Ya, makasih Pak. Ya, silakan. Yang lain, present. Ya, baik, ini ada selanjutnya mungkin Bapak Sidodadi mungkin bisa langsung bertanya dengan membuka kamera. Pak Sidodadi. Ada enggak? Pak Sidodadi tadi mau ini bertanya untuk proposal rancangan yang menang mengikat apa tidak dalam pelaksanaan konstruksinya. Terima kasih. Bisa diulang Bu? Untuk proposal rancangan yang menang mengikat atau tidak dalam pelaksanaan konstruksinya. Terima kasih. Baik Bu. Jadi proposal Iya, Pak, siap. Siapa? Oh, Pak Sidodadi ya? Oh, Iya, Bapak. Selamat siang, Bapak. Iya. Bapak. Anggota ini Pak Sidodadi. Iya. Konsultan ya, Pak Sidodadi ya? Konsultan, Betul, ya? iya, Bapak. Mohon izin tanya, Bapak. Ya. Jadi Jadi itu masalah itu loh, Pak. Kalau waktu proses penawaran, itu kan kontraktor mengajukan rancangan, Pak, rancangan desain berdasarkan studi basic design itu sendiri. Setelah waktu sudah dalam pelaksanaan, itu proposal yang disampaikan oleh kontraktor itu mengikat 100% enggak, Pak, harus dilaksanakan untuk proposal yang sudah menang. Baik.
Nah, pertama itu proposal, salah satu aja Bu ya. Ya, Ibu, silakan Pak. itu proposal rancangan yang disampaikan oleh kontraktor itu ide atau gagasan dia ingin mau membangun apa sebuah pekerjaan gedung misalnya. Ide itu sebatas rancangan makro, belum detail. Nah, ketika sudah dinilai, ya, Pokja menetapkan bahwa proposal rancangan ini scoringnya, kalau sistem nilai ya, scoringnya dia 50% misalnya. Ketika dia scoringnya 50%, Pokja menilai dibantu oleh konsultan MK juga menyatakan bahwa ini desainnya ini proposal rancangannya ini bagus ini, berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan, sesuai dengan update teknologi gitu. Nah, itu ditetapkan. Nah, dari dasar itulah berkontrak dan kembali membuat detailnya kembali, Pak. Jadi proposal rancangan itu belum detail, masih makro. Jadi cuma ide-ide dia gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah jika ada perbedaan kondisi di lapangan, ya di DB ini tidak ada MC0 ya. Tidak ada MC0. Harus dicatat. Di DB tidak ada mutual check 0 gitu. Tidak ada pengukuran bersama. Jadi itulah yang jadi dasar, apa yang jadi rancangannya dia, itu jadi dasar yang mau dipakai pada saat mendetailkan semua gambar kerja, gambar tekniknya, shop drawingnya, termasuk spesifikasinya. Ya. Baik itu spesifikasi mutu, spesifikasi fungsi kinerja, spesifikasi waktu, spesifikasi jumlah, itu tergambar. Ya. Mutu menurun lagi, spesifikasi teknis, spesifikasi sampel, spesifikasi kinerja. Jadi itu. Jadi apa yang ditawarkan dalam bentuk proposal itu harus turunkan, ya, dia harus turunkan dalam bentuk detailnya lagi, termasuk hitungan-hitungan, engineer estimate-nya. Ya. Karena di penawaran tidak ada engineer estimate, tidak ada perhitungan detail di penawaran. Cuma tadi di slide tadi, cuma keluaran dan total harga per item pekerjaan. Itu Pak Sido tadi. Jadi dia harus turunkan kembali, harus ditagih. Jadi MK harus menagih. Mana yang kemarin proposal yang saya scoring tinggi gitu. Kenapa kalau tidak ditaikkan? Harus mengikuti panduan itu gitu. Demikian Pak. Jadi di DB ini tidak ada MC0 ya. Kalau PCM ada, pre-construction meeting ada. Tapi MC0 ataupun CCO tidak ada. Tidak CCO. Karena dia ukur sendiri kok. Masa ada CCO lagi? Kan CCO kan karena pengukuran yang dibuat konsultan perencana, kalau desain bid build, ya kadang ngarang-ngarang gitu. Jadi tidak ada CCO ya. Yang ada adalah variasi kontrak. Demikian Pak Sidodadi. Baik Ya, Pak, Pak. terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, baik Pak. Ini ada yang resen Bapak Murtadi, tapi Bapak Murtadi ini ada saya bacakan sebentar. Satu lagi ini mohon izin bertanya dari Bapak Ivan Elanda ST, tenaga ahli struktur proyek Jakarta International Stadium. Pada saat penilaian calon kontraktor untuk pengalaman pekerjaan, apakah harus sesuai dengan tender? Gitu Pak. Ya, kita lihat ya. Kalau pengalaman perusahaan, kita kembali ya, pengalaman perusahaan itu kan berdasarkan subklasifikasi dan sub bidang dan subklasifikasi ya pekerjaan yang ditenderkan gitu. Kenapa Kak? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya Bapak Ibu.
Mohon untuk bersabar sebentar ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Oke, Iya. ada Hans Kamil tadi. Lanjut. Iya Bapak, silakan dilanjutkan Bapak. Jadi, Masih apa ya. tadi pertanyaannya ya? Pada saat penilaian calon kontraktor, Oke. untuk pengalaman pekerjaan apakah harus sesuai dengan tender? Ya, kalau untuk badan usaha ya harus sesuai dengan pekerjaan pekerjaan gedungnya ya, pekerjaan gedung, apalagi gedung kesehatan ya, pengalaman di gedung kesehatan. Gitu. Jadi kalau untuk personil manajerial cukup dia pengalaman konstruksi saja. Ya, kalau untuk personil manajerial ya seperti tenaga ahli, madya, muda, utama, itu cukup dia pengalaman atau riwayat ya, referensinya pekerjaan konstruksi. Kalau untuk badan usaha, dia cukup untuk pekerjaan konstruksi, misalnya gedung, kesehatan. Ya, pengalaman kesehatannya. Demikian, Bu. Ya, baik Bapak. Selanjutnya ini ada yang rasain dari Bapak Murtafi, mungkin dipersilakan untuk ya. Silakan. Apakah masih bisa mendengar Bapak Murtafi? Kamu mau silakan Pak Murtafi. Pak. Iya, silakan Pak Murtafi. Ya, Pak, saya Murtafi Pak dari PT Yudhya Karya. Yes. Izin Pak, suaranya mungkin agak kurang jelas lagi hujan. Jadi gini Pak, memang design and build ini kan agak relatif ini ya, masih sesuatu hal yang versinya kita di dunia konstruksi dengan versinya pemeriksa, dalam hal ini BPK atau BPKP masih jadi sesuatu yang punya sudut pandang yang berbeda. Seperti di awal tadi Bapak sampaikan bahwa memang kalau di design and build itu kan kontraknya adalah output. Nah, seperti yang tertuang di ketentuan PPK atau kriteria pengguna jasa KPJ, seperti yang di Permen 25 ataupun yang di Perlem LKPP, itu kan jelas ya yang disebutkan, yaitu yang pertama kriteria pekerjaan, kemudian kriteria pengujian, dan kriteria penerimaan itu kan harus jelas. Nah, kadang kesulitan dari penyedia jasa di saat dia menawar seperti yang disampaikan di awal, antara kriteria pekerjaan dengan kriteria pengujian dan lain-lain kan biasanya miss. Nah, itu kadang yang harus dicermati. Jadi ada hal yang krusial di sini di saat tender maupun di saat pelaksanaan, itu di ketentuan PPK atau kriteria pengguna jasa. Kan namanya sekarang berubah ya, dari KPJ kriteria ketentuan pengguna jasa menjadi ketentuan PPK sekarang. Nah, kalau kita mengacu ke Permen 25 atau Perlem LKPP, itu kan penilaian pada saat tender agak menjadi subjektif di saat kita menilai misalnya tingkat improvisasinya dari penyedia jasa, karena kita kadang terikat oleh kriteria evaluasi 10 kriteria yang akan kita nilai dengan ketentuan pengguna jasa atau ketentuan PPK tadi, Bapak. Itu yang agak masih sedikit butuh penjelasan supaya tidak dispute mana yang harus dipahami. Nah, memang di lapangan juga kendalanya di saat tadi ditanya apakah proposal rancangan dengan nanti pada saat pelaksanaan itu sesuai atau tidak, itu juga yang harus jadi bahan perhatian, karena di saat BPK mengaudit, mereka tetap minta keluarannya misalnya lift itu kan tetap harus ada dasar perhitungan, analisa perhitungannya seperti apa, kemudian BOQ-nya mana, volumenya mana, itu sementara di BPK minta, tapi kita kan kalau kontrak design and build adalah outputnya, ya yang penting ada lift, kriteria liftnya seperti apa, kriteria pengujian seperti apa. Mungkin itu dulu sih Pak.
Oke ya, banyak ya pengalamannya ya. Jadi memang bagusnya begini. Memang teman-teman BPK sendiri, ya pemeriksa keuangan ya, dengan teman-teman BPKP, kebetulan saya berada di BPKP, di bawah binaan BPKP di Inspektorat. Memang saya saat ini lagi probity audit. Saya malah lagi probity audit proyek yang saya pernah dampingi gitu. Saya probity audit proyek saya dampingi. Tapi saya mengawal teman-teman BPKP, kebetulan kami satu tim, bahwa kalau lunsum itu sendiri ada dua yang paling pasti ya, paling kata kunci. Bagaimana output, ya, output itu berangkat dari perhitungan, tetap berangkat dari perhitungan. Tapi bagaimana output itu tercapai? Apa saja output? Pasti dimensinya. Yang kedua, ya, lunsum itu sudah pasti ya, sudah pasti dia terukur spesifikasi jumlahnya, spesifikasi teknisnya sudah pasti gitu. Jadi salah mengukur, salah menghitung akan menjadi risiko ke penyedia. Risiko. Jadi memang harus dibutuhkan penyedia yang punya perhitungan ya, yang presisi betul terhadap kalau lunsum itu sendiri. Ya, itu. Yang ketiga adalah kalau BOQ. Ya, BOQ itu sendiri yang mengikat adalah lunsum. BPK, KPK atau BPKP dan seluruh pemeriksa yang ada di negeri ini itu lunsum karena aturannya lunsum. Artinya apa? Ketika BPK, BPKP dan siapa yang mengatur di negeri ini sebagai pemeriksa, dia cuma meminta hitung-hitungannya gitu. Hitung-hitungannya untuk lunsum. Jadi tapi lunsumnya mengikat gitu. Nah, karena dia mengikat adalah lunsum, maka harga memang sudah pasti dengan kuantitas yang dimensi yang sudah jelas, tegas ya di dalam kontrak. Sehingga pemeriksaan terhadap analisa harga satuan pekerjaan ya termasuk juga kuantitas dan harga itu tidak berlaku untuk lunsum. Tidak berlaku. Jadi kalau saya pribadi, saya sering diskusi teman-teman BPKP ya, BPKP karena saya lebih banyak interaksi di BPKP. Saya bilang kalau lunsum jangan masuk di wilayah harga satuan perhitungannya. Karena harga satuan volume ya kuantitas dia cuma perkiraan, kira-kira gitu. Jadi sampai harga juga sifatnya bisa berubah gitu. Jadi perkiraan. Sehingga ke pertanyaan tadi terhadap berkaitan dengan proposal ya tentu antara PPK dengan Pokja kan sebelum di bawah dokumen ketentuan PPK ke Pokja kan diskusi review dong. Review. Ini standar teknis ya, kriteria teknis yang sudah ditetapkan. Ya, Pokja sisa mencermati saja apakah sesuai ketentuan, apakah sesuai. Jadi ada berita acara review atau kaji ulang gitu. Jadi bumbu masaknya itu di PPK. Pokja yang masak gitu supaya laku ini masakan saya gitu. Masakan dia Ibu Indri gitu. Supaya laku gitu. Jadi Ibu Indri sebagai PPK yang olah kriteria teknisnya gitu. Sedangkan Pokja fungsinya dia menjual supaya bumbu yang sudah disiapkan Ibu Indri dan jenis masakannya ya sudah diformulasi ya gitu. Jadi lunsum itu dia kalau saya pribadi mengaudit, saya mengaudit berdasarkan dua. Pertama kualitas ya saya uji. Kalau pekerjaan beton ya pasti saya pakai uji kuat tekan. Ya, selain mungkin ada selemnya, ada JMD-nya, atau JMF-nya, ya untuk pekerjaan beton. Kalau yang kedua metode kerja, saya melihat metode kerja atau metode pelaksanaan. Kalau metode pelaksanaan sudah tercapai, output sudah tercapai, clear, gitu. Jadi saya tidak melihat lagi kuantitas dalam arti panjang kali lebar kali tinggi. Yang penting tercapai standar teknis yang sudah diukur, itu yang saya terima. Jadi itu tentang lunsum.
Jadi kalau teman-teman BPK, tanda kutip ya, tanda kutip oknum BPK atau BPKP, maka kasih penjelasan bahwa ini regulasinya Pak Murtafi gitu. Jadi kadang juga tidak semua teman-teman dari BPK atau BPKP memahami ya, tidak semua ya. Sebagian juga memahami tentang lunsum dengan harga satuan, Pak. Karena memang ini sangat penting karena resiko kepada penyedia, untung untuk penyedia, rugi penyedia. Gitu. Itu tentang langsung. Jadi, tapi kalau DB, cara pembayarannya bisa dua, Pak. Ada berbasis langsung, ada berbasis gabungan. Di mana saja langsung. Jadi di kontrak itu harus tegas di mana saja pekerjaannya bisa dibayar langsung atau di gabungan. Pekerjaan yang dibayar langsung itu satu, perancangan konstruksi. Pada saat sudah kontrak, ya dia langsung. Nah, kadang juga cara menyusunnya ada volume orang per bulan, salah. Yang kedua, kalau di pekerjaan konstruksi, yang pekerjaan langsung itu pekerjaan struktur ke atas saja. Itu harus dipahami gitu. Jadi tidak serta-merta langsung ini semua di RAB-nya di kekeluaran harga ada volume gitu atau kuantitas. Ya langsung gitu. Jadi memang hati-hati kalau membuat kontrak langsung dengan harga satuan gabungan. Kadang dicampur-campur sehingga BPK merujuk, saya ini ada volume, ada kuantitas, ada perakiraan kuantitas. Kok saudara bilang ini langsung tidak ada itu. Jadi memang hati-hati membuat ya. Itu harus dimuat di syarat-syarat khusus kontrak gitu. Dan lampirannya. Demikian Pak Murtafi. Kalau yang terkait nilai tadi kan kalau di ketentuan pemuda jasa atau ketentuan PPK itu kan ada rate schedule of rate yang harus muncul. Ya. Nah biasanya schedule of rate-nya ini kan kadang tidak sesuai dengan pada saat. Jadi ada perbedaan lah. Ternyata kondisi lapangan berbeda dengan kondisi penawaran. Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi bahan diskusi. Kemudian yang berikutnya, kekurangan yang saat ini yang kebanyakan terjadi adalah kalau tadi Bapak bilang antara yang meracik bumbu dengan yang memasak, biasanya kekurangan itu ada di basic design, Pak. Jadi biasanya dokumen basic design itu yang masih kurang datanya atau apa. Jadi kadang di saat ada 5 penawar, biasanya 5 penawar itu punya sudut pandang yang berbeda untuk melakukan proses masing. Nah, sementara kadang itu tidak tersampaikan di dokumen basic design. Misalnya gini, di dokumen basic design itu kan juga kriterianya seperti apa, kemudian outline spec kan juga sudah tersebut. Di saat hal-hal yang misalnya kritis, itu kan outline spec juga harus tidak boleh lari dari itu. Ya. Itu sih mungkin ya. Oke, Bapak, terima kasih banyak masukan dan arahannya. Terima kasih. Ya, nanti paketnya Pak Murtafi kalau ada BPK kita dampingi BPK, gitu. Kita kasih jelasan. Oh ini DB, ini beda jenis kelamin gitu, beda perlakuan gitu. Jadi DB itu beda perlakuan dengan desain bid deal. Jadi standar teknis di dokumen ketentuan PPK, namanya dokumen ketentuan PPK ya, itu memang sebenarnya harus ada standar teknis minimal ya untuk pekerjaan rumah sakit. Ya, ada spesifikasinya dan itu baku mulai di dokumen ketentuan PPK sampai di pelaksanaan itu baku gitu. Jadi tidak bisa diubah. Jadi ada yang bisa standar teknis ya, misalnya untuk kolom ya, kolom misalnya, ya kolom utama, kolom praktis misalnya, kan dimensinya kan ada standar minimal. Gitu. Misalnya kalau 2 lantai, dia punya dimensi 30 kali 40, 30 kali 35, kan ada standar teknisnya. Untuk misalnya bangunan gedung gempa, ya SNI 2847 2019 misalnya. Kan tidak semua masuk di
standar teknis kesehatan. Gitu. Jadi kita bisa merujuk ke situ gitu, standar teknis bangunan gedung. Jadi tapi ada standar minimal yang harus dipenuhi. Ya. Demikian, terima kasih. Yang lain? Selanjutnya nih saya bacakan dari chat Ya. dari Bapak Adroni Pasla, Inspektorat Kabupaten Rokan. Apakah boleh Pemda membayar kelebihan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia di luar dari kontrak yang ada setelah dilakukan pengukuran bersama-sama dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan? Jika boleh, persyaratannya apa saja yang harus dilengkapi dan apa dasar hukumnya? Silakan. Baik Pak siapa ya. Jadi kelebihan volume misalnya pekerjaan ya bisa dibayar kelebihannya sepanjang memang sudah dimuat dalam adendum kontrak gitu. Kalau tidak ada adendumnya tiba-tiba lebih volumenya berarti ya PPK tidak bertanggung jawab atas kelebihan volume gitu. Jadi tidak bisa dibayar. Bisa dibayar kelebihan volume apabila sudah memang dimuat pada saat kita lakukan adendum kontrak paling maksimal 10% dari nilai kontrak. Itu pun kalau anggarannya tersedia gitu. Kalau anggarannya tidak tersedia, ya tentu tidak bisa dibayar ya. Gitu. Demikian. Baik Pak. Kemudian ini ada yang Pak, apa ini? Pak DKTR Remi, Pak Remi ya ada present. Pak Remi, silakan Pak Remi bisa langsung. Mungkin Pak Remi Bu Indri ya. Pak Remi. Masih di mute Pak. Selamat siang Pak. Iya. Ya, siang. Izin bertanya Pak. Masih berhubungan dengan petanya sebelumnya. Kalau tadi kan dari sisi pemeriksaan oleh BPK ya. Ini dari sisi pembayaran prestasi pekerjaan, bahkan desain build tadi kan yang dibayar keluarannya ya output. Ya. Misalnya ya Pak, artinya RAB kan kuantitas volume enggak diperlukan, ya penting di kontak output atau keluarannya apa gitu. Misalnya ya Pak, misalnya kontraknya misalnya terbangunnya satu tower rusun dengan jumlah 100 kamar tipe 36 meter persegi gitu ya Pak. Ya. Pada saat pengajuan pembayaran nih kan anggap satu kamar kan banyak peritelannya ya Pak, engselnya, wastafel-nya, kerannya. Nah, akhirnya kembali ke RAB lagi gitu ya Pak, artinya untuk menghitung itu gitu. Nah, ini semacam diskusi aja sih Pak. Jadi bagaimana format sebaiknya untuk untuk pembayaran prestasi pekerjaan untuk desain and build ini. Terima kasih Pak. Saya lanjut ya Ibu Indri. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kontraknya lensem, tapi pembayarannya lensem bisa. Yang kedua gabungan lensem ya dari harga satuan gitu. Jadi memang di SSKK salah satu kontrak harus disebutkan Pak. Kalau harga satuan kan berarti apa yang terpasang kan gitu. Apa yang terpasang, apa yang dipasang itu yang dibayar kan harga satuan. Kalau langsung apa yang dicapai gitu. Jadi di salah satu kontrak harus disebutkan gitu. Jadi berarti disebutkan kayak semacam detailnya di SKK gitu ya Pak? Iya harus disebut. Makanya sebenarnya hampir seluruh di negeri ini menyusun SSKK ya cuma ya sekedar memenuhi formal saja sementara. Itu yang paling penting karena akan berkaitan dengan pembayaran. Umpamanya misalnya saya membayar dia langsung untuk pekerjaan 1 meter persegi ruang perawatan misalnya, atau bukan 1 meter persegi ya, 36 meter persegi ya, 6 kali 6 gitu.
Nah, lumsumnya itu maka harus ada dokumen kualitinya gitu, dokumen kualiti terhadap pekerjaan itu. Yang kedua, Izin Pak Bakti itu semacam kayak RAB ya Pak, dokumen quality tadi. ya dihitung dokumen Jadi ini ada baskin apa kok dia mau bawa bukan desain. dihitung. Demikian. Pak Remi. Ya, siapa? Sampai jam 4 ya, selesai ya. Saya mau masuk kantor. Terima kasih ya Pak. Ya, kasih. Ya. Ya, baik Pak, ini ada lagi yang bertanya melalui chat dari Bapak Ivan Erlanda. Mohon izin bertanya, pada saat pelaksanaan konstruksi, adanya penambahan pekerjaan atau perubahan pekerjaan yang diminta oleh penyedia jasa, bagaimana tahapannya? Gimana maksudnya? Jadi memang sebenarnya kalau desain and build ini minta penambahan ya, minta penambahan. Ya, penambahan pekerjaan atau perubahan pekerjaan ya, yang berarti kan ya, tambah kurang ya, gitu. Kan begitu dia pada ujung ya. Ya pekerjaan CCO ya, sesuatu yang harus di CCO. Nah, kalau ada demikian maka itu harus kriterianya konstruksinya itu adversion condition yang memang tidak diperkirakan sebelumnya. Sepanjang sudah diperkirakan sebelumnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Resiko tanggung penumpang, bukan kepada sopir. Tanggung penumpang, makanya dia langsung sendiri. Demikian, Pak. Ya, gitu. Jadi tidak bisa ditambah ya, tambah kurang, kecuali pekerjaan adversion condition yang sudah ditetapkan di dokumen ketentuan PPK kemarin sebelum tender ya. Gitu. Demikian. Ya, baik Pak. Ini kelihatannya sudah habis yang bertanya. Ini masih mau diberi kesempatan lagi atau mau selesai, disudahi bagaimana? Waktunya masih ada sih. Apa masih ada yang mau bertanya dengan hand? Mungkin dibatasi ya. 1 atau 2 penanya lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri. Ya, kita akhiri lah. Kalau ya. Boleh, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum diakhiri, closing statement ya? Ada yang gimana, Pak? Closing statement ya? Kayak ini nggak ada yang resen lagi ya, ini udah. Iya. Sebelum diakhiri, saya akan menyimpulkan bahwa metode desain adalah salah satu bentuk inovasi yang diterapkan pada pekerjaan konstruksi ke-PUPR dengan harapan itu dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang salah satunya kelebihannya mempunyai efisiensi dari sisi waktu dan biaya. Jadi seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab, perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Di sini harus jelas apakah pekerjaan tersebut kompleks atau mendesak karena ada beberapa kriteria atau aspek yang harus diperhatikan. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, alhamdulillah telah selesai acara webinar kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sangat luar biasa telah menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam acara ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya ingin memberikan pantun penutup. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi. Terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar berikutnya.
Saya serahkan kembali ke MC, silakan Mas Darlito. Ya, baik. Mungkin ada closing statement dari Pak Kurniawan atau Pak Mardiaman. Ya, baik. Pertama, di tanggal 30 ya, 30 kita bicara kontrak berarti. Jadi ada kontrak DB, kita diskusi lagi materi saya. Yang kedua, kalau ada teman-teman dari BPK atau BPKB, ya khususnya, perlu ada pendampingan memang teman-teman juga agar pemahaman terhadap DB itu kembali ke relnya, ya. Kembali ke relnya, sehingga teman-teman penyedia juga tidak dirugikan, teman-teman penyedia juga tidak terlalu diuntungkan, kayak gitu dengan DB itu sendiri. Itu yang bisa saya jelaskan. Kita insya Allah ketemu di tanggal 30 tentang kontrak DB. Terima kasih, Itaki dan Akindo. Ya, terima kasih untuk closing statement-nya, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, demi acara sudah selesai. Semoga penyampaian materi tadi dapat mempermudah dan menangkap pemahaman serta mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Sebelum kita ke acara penutupan, para peserta boleh mengaktifkan kameranya, Bapak Ibu, untuk foto bersama. Mungkin boleh diambil oleh Ibu Ririn. Oke, kita foto slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kita slide kedua. Nah, belum semua sepertinya untuk membuka kamera. Oke, 1, 2, 3. Sudah semua ya? Terima kasih. Untuk penutupan acara terakhir, untuk yang terakhir penutupan sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC, ya pertemuan seminar ini mewakili panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, serta seluruh para peserta webinar. Sekian kegiatan webinar kali ini. Atas kehadirannya dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang buat kita semua. Salam sehat dan sukses selalu. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Kurniawan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ibu Riri. Terima kasih Pak Mardiaman, Pak Kurniawan, Pak Indriasari. Hadir ya. Ini ada teman saya Pak Dovir. Apa kabar Pak Dovir? Masih di mute Pak Dovir. Sukses Bu Indri, sukses ya. Itu materinya bisikin nanti Bu ya, materinya. Kalau nggak salah tadi ada ini ya, link grup WhatsApp. Nanti mungkin di-share ke link grup WhatsApp. Apa aja nggak apa-apa. Ya. Bisa aja udah. Sukses semuanya. Ya. Ya, izin ya, lip semua ya. Sama sore semuanya. Salam sehat dari kita. Sehat semua. Terima kasih Bu Riri. Mas Darlito, makasih ya. Terima kasih Bu Ardi. Indriasari, selamat. Pak Kurniawan, selamat. Pak Muswar ya, selamat ya. Dan semuanya.